Kamu sedang berjalan menyusuri tepi sungai. Suasana sepi, yang terdengar hanya bunyi aliran air yang tenang. Sinar matahari yang panas terasa menyengat di atas leher. Saat itulah kamu melihat sesuatu yang aneh di tanah. Seperti koin hitam seukuran uang koin 200 rupiah dengan pola aneh di atasnya. Kamu membungkuk untuk melihat lebih dekat. Apa itu memang koin? Benda ini mirip sebuah segel kuno dengan simbol terukir di atasnya. Mungkin ini berasal dari peradaban yang telah lama hilang. Kamu bisa menjualnya dan mendapatkan banyak uang. Kamu menekuk lutut untuk memungut harta yang baru kamu temukan. Begitu jarimu menyentuhnya, kamu langsung menarik tanganmu dengan rasa takut. Benda itu berbulu. Kamu berusaha memungutnya lagi, menggali tanah di sekitar benda itu dengan jari-jarimu untuk mengangkatnya dari tanah. Saat itulah benda itu bergerak. Kamu terkejut sekali. Jantungmu berdegup sangat keras sehingga kepalamu terasa ikut berdenyut. Rasa takut itu berubah menjadi kengerian saat koin itu bergoyang membebaskan diri dari tanah. Itu bukan harta karun kuno, tapi laba-laba raksasa. Tepatnya adalah laba-laba Ravine Trapdoor. Bagian keras seperti koin yang tumbuh di belakang tubuhnya berfungsi sebagai perisai. Serangga mengerikan ini membuat liang dalam tanah dan memasukinya seperti penyumbat botol, sehingga musuh yang lapar tidak bisa menangkapnya. Atau ya, manusia raksasa yang bingung seperti kamu tadi. Laba-laba ini berbisa, tapi tidak beracun bagi manusia. Syukurlah. Tapi aku tidak bilang kamu tak akan merasakan gigitannya ya. Sebaiknya menjauh saja dari taring mirip penjepit yang cukup besar itu. Au! Yah, lupakan saja harta karunmu tadi. Mungkin harta lain telah menunggumu di semenanjung Baja, California, Meksiko. Kamu sedang berjalan di atas tanah kering ketika melihat sebuah garis putih panjang di depan. Kamu bergerak mendekat, seperti cacing yang sangat panjang. Pikirmu kepada diri sendiri. Tapi, ia tidak bergerak seperti cacing apapun yang pernah kamu lihat. Saat itulah, kamu melihatnya mempunyai lengan dan kepala. Makhluk pucat dengan mata hitam seperti manik-manik ini adalah kadal tikus Meksiko. Ia tinggal di tanah, tempat semua makanannya, serangga dan rayap berkeliaran. Kadal ini jarang keluar, jadi kamu cukup beruntung pernah melihat reptil aneh ini. Sekarang, kamu berada di hutan hujan tropis wilayah timur laut Australia. Di depan, setengah tersembunyi di antara pepohonan, kamu melihat sesuatu yang besar dan bundar. Sosok misterius yang berbaring di tanah ini tertutup dengan bulu hitam. Pada awalnya, kamu mengira itu adalah beruang yang sedang tidur meringkuk, tapi itu tidak masuk akal. Di Australia tidak ada beruang. Kamu semakin mendekat saat sebuah ranting patah terinjak oleh kakimu. Benda itu mendengarmu dan bangkit berdiri. Ia berbalik ke arahmu dan sekarang kamu melihat burung cantik yang aneh. Bulu hitam itu sebenarnya adalah semacam mantel tebal dari bulu-bulu halus yang panjang. Unggas besar ini berkepala biru terang dengan tanduk besar di atasnya. Burung itu berdiri di atas dua kakinya yang kuat dengan cakar menyerupai belati pada masing-masing kaki yang ukurannya bisa sepanjang tanganmu. Tanpa bulu, mungkin kamu akan mengira makhluk ini adalah Velociraptor. Tapi sebetulnya itu adalah burung kasuari, burung paling berbahaya di dunia. Ia bisa melompat langsung ke atas kepalamu kalau mau. Jelas cukup tinggi untuk bisa menendang dadamu. Dan pukulannya cukup kuat untuk mematahkan tulang. Belum lagi cakar yang bisa merobek apa saja dengan mudah. Burung ini memiliki insting untuk berburu dan menghindari perburuan. Jangan coba-coba berpikir untuk melarikan diri, kecuali kalau kamu bisa berlari secepat 50 km per jam. Menyelam ke dalam danau di sana juga tidak akan menyelamatkanmu. Burung ini adalah perenang andal. Sebaiknya mundur saja pelan-pelan dan berharap semoga ia tidak mengejarmu. Makhluk lain yang membuktikan bahwa kamu sebaiknya tidak macam-macam adalah semut panda. Dari namanya saja sudah jelas. Warnanya hitam, putih, dan berbulu, seperti beruang lucu pemakan rebung itu. Serangga kecil berbulu ini hidup di hutan-hutan Chili. Tapi jangan berani-berani membelai semut kecil lembut itu. Yang sedang kamu lihat sama sekali bukan semut. Ia termasuk spesies tawon. Warna hitam putih itu mempunyai satu tujuan, untuk mengingatkan makhluk lain akan sengatan yang kuat. Dan jika itu belum cukup untuk membuatmu mundur, tawon itu akan mengeluarkan bunyi mencicit. Suara itu terdengar lucu bagi kita manusia, tapi itu berarti ia siap untuk menyengat. Serangga ini penyendiri, tidak hidup dalam koloni, dan tidak punya sarang. Mereka juga parasit. Semut panda betina akan bertelur di dekat larva serangga lain. Lalu bayi larva yang baru menetas menggunakan larva itu sebagai sumber makanannya.
Kamu pasti pernah melihat serangga yang mirip daun dan ranting. Tapi bagaimana dengan makhluk yang mirip bunga anggrek cantik? Kamu bisa menemukan bunga harum ini di hutan atau di ladang hijau di antara tumbuhan lain. Tapi pastikan yang akan kamu cium itu bunga ya. Jika bukan, kamu berisiko digigit belalang sembah. Belalang anggrek hampir mustahil dibedakan di antara bunga-bunga. Warnanya putih dan merah muda dengan kaki dan cakarnya yang identik dengan kelopak bunga kecil. Belalang ini menggunakan kemiripannya dengan tanaman untuk bersembunyi dari predator dan berburu serangga yang menyukai bunga-bunga ini. Seekor kupu-kupu atau lebah terbang mendekati bunga tersebut saat salah satu kelopaknya mulai bergerak. Mangsa yang tidak menaruh curiga mungkin menganggap gerakannya sebagai angin saja, tapi kemudian kelopak itu berubah menjadi cakar kuat yang tiba-tiba menangkap serangga. Sekarang bayangkan kamu berada di rimba Costa Rica. Kamu melihat ular coklat bertengger di atas cabang pohon di depan wajahmu. Ular itu sepertinya siap menyerang. Kamu ingin segera melarikan diri sejauh mungkin, tapi lantas kamu menyadari ular itu luar biasa pendek dan ia memang tidak menyerangmu. Kamu menunggu, tapi ular itu tetap menatapmu. Ia bahkan tidak mendesis. Untung bagimu, ia tak akan pernah menggigitmu karena itu memang bukan ular, melainkan ulat. Ulat ngengat elang bisa mengubah bentuknya sehingga menyerupai ular yang mengancam. Ini biasanya akan menakut-nakuti musuh yang lapar dengan mudah. Warna dan motif pada kulitnya menyerupai sisik dan mata ular. Serangga ini juga tahu cara bergerak menyerupai reptil itu. Ulat satu ini memang ahlinya menyamar. Ayo keluar dari hutan yang gerah ini menuju Eropa Tengah. Kamu berada di tengah padang rumput hijau dengan sinar matahari yang cerah. Bunga-bunga beraneka warna bermekaran di sekitar. Burung-burung bernyanyi dan lebah-lebah berdengung. Di antara lebah-lebah itu, sebagiannya tidak seperti penampilannya. Kamu hampir tidak bisa membedakan si para penipu. Tapi jika kamu benar-benar memperhatikannya, kamu akan melihat lalat lebah emas bergerak di udara. Ia tampak seperti lebah bumblebee, tapi ia adalah musuh terbesar si bumblebee. Lalat lebah emas menyusup ke dalam sarang lebah dan bertelur di sana. Larvanya menetas dan memakan nektar bunga juga lebah. Warnanya yang kuning hitam memungkinkan penyusup itu tidak terdeteksi sepanjang waktu. Penyamarannya juga menjauhkan musuh-musuhnya. Tak akan ada yang mau menyentuh lalat ini jika ia mengira akan mendapatkan sengatan bumblebee. Lokasi berikutnya dalam perjalananmu adalah hutan hujan tropis di Thailand Selatan. Sekarang, kamu harus ekstra hati-hati dan awasi langkahmu. Bukan karena hewan yang berikut ini beracun atau menggigit, tapi karena kamu mungkin tidak sengaja menginjaknya. Daun-daun dari pepohonan berguguran dan berubah warna menjadi coklat abu-abu. Di antara daun-daun ini, sulit mengenali katak daun bertanduk Malaysia. Bentuk tubuh, warna, dan terutama daging tumbuh yang menonjol di atas kedua matanya, semuanya memungkinkan hewan amfibi ini bersembunyi dengan sempurna di antara daun-daun yang gugur. Katak ini bisa duduk di satu tempat selama berjam-jam demi menunggu mangsa berikutnya mendekat untuk dihap. Kini, kamu berada di kebun. Kamu melihat sekuntum bunga indah berwarna cerah dan burung kecil mengepakkan sayapnya di dekatnya. Sayap burung itu bergerak begitu cepat sehingga hampir tidak bisa dilihat. Dan paruh panjang yang seperti jarum itu membuatmu segera berpikir bahwa yang sedang kamu lihat adalah seekor burung kolibri. Tapi setelah lebih mendekat, kamu sadar bahwa itu bukan burung, melainkan serangga. Untungnya, ngengat elang kolibri tidak berbisa dan tidak menyengat. Ia hanya makhluk kecil indah yang menghias kebun dengan kehadirannya. Bahkan banyak orang menanam tanaman yang kaya akan nektar untuk menarik kedatangan ngengat ini. Hei, ide yang bagus itu.